semua. Ketemu lagi sama Bu Cindy. Hari ini kita mau mendengarkan satu cerita. Nih Bu Cindy ada bawa buku. Kira-kira cerita tentang apa ya ini ya? Rahasia buku ajaib. Rahasia buku ajaib, bener banget kakak. Jadi, Sebelum kita masuk ke ceritanya, kita harus tahu kira-kira siapa aja ya tokoh dari cerita ini. Ini di sini ada yang namanya Gemi. Gemi ini kakaknya si Gilang. Gemi ini usianya 7 tahun. Nah, kalau Gilang ini usianya 4 tahun. Ini adiknya siapa berarti? Adiknya Gemi. Terus itu di sini ada ayah. Habis itu di sini ada apa lagi? Buku ajaib. Siapa namanya? Bumi. Dan ini ada ibunya. Nah, kita masuk ke ceritanya. Kita lihat ya teman-teman ya. Sore itu, lihat di hari minggu yang cerah, Gemi dan Gilang itu merasa bosan teman-teman. Dia mainan balok, tapi main baloknya ternyata sudah habis disusun sama dia. Nih, Gilang pun berkata, "Kak Gemi, kita main apa lagi nih?" Nah, terus itu Gemi pun bingung nih. Apa ya? Gimana kalau kita cari harta karun di rambut ayam nih? dalam sekejap teman-teman, ruangan itu terasa seperti berputar. Karpet di bawah kaki mereka itu pun tiba-tiba perlahan berubah menjadi seperti padang rumput raksasa. Berubah kan? Nah, ruang tamu mereka pun yang tadinya ruang tamu itu berubah menjadi suasana seperti di padang rumput yang dinamai sebagai hutan karpet. Nah, mereka pun melihat gunung rempah-rempah kue. Nih, ada rempah-rempahan kue. Lihatlah, ada gunung rempah-rempah kue. Ini sisa kue coklat yang tadi kita makan ya, Kak. Ternyata banyak sekali ya di sini ya, Kak ya. Nah, terus akhirnya si buku pun bercerita. Selamat datang di hutan karpet. Di sini kalian akan belajar tentang kebersihan dan kejujuran. Saat kalian makan, apakah kalian janji tidak akan melupakan rempah-rempah? Nah, kemudian Gemi dan Gilang pun ingat loh bahwa tadi itu mereka makan kue sambil lari-lari. Nah, Bumi pun mengingatkan bahwa kejujuran itu dan kebersihan adalah kunci utama dari keajaiban. Jujur, kami melupakan sedikit, Bumi. Iya, Bumi, maafkan kami. Nah, terus akhirnya Bumi pun bilang, kejujuran itu adalah langkah awal keajaiban. Sekarang mari kita bersihkan hutan karpet ini bersama. Nah, akhirnya Gemi dan Gilang bekerja sama teman-teman. Gemi mengambil sehelai bulu ayam yang terlihat seperti sapu besar. Kemudian Gilang mendorong rempah-rempah itu ke tepi karpet. Saat sedang menyapu, mereka ternyata melihat barisan panjang semut berwarna hitam nih. Semut kecil, tapi pintar ya. Semut, aku mau jadi semut yang kuat, kata Gilang. Dan akhirnya buku pun bilang, lihat mereka anak-anak, mereka sedang bekerja sama. Tidak ada yang berebut. Mereka tahu bekerja sama sendiri itu ternyata susah. Nah, akhirnya Gemi dan Gilang pun saling memeluk dan berjanji untuk saling membantu satu sama lain. Buku Bumi pun mengajarnya untuk berpetualangan lagi. Aku janji aku akan selalu membantu Gilang. Aku janji tidak akan nakal supaya Kak Gemi tidak marah. Akhirnya buku pun berkata, waktunya pindah, pegang aku erat-erat dan buka halaman berikutnya. Nah, akhirnya mereka pun sekarang ada di langit-langit kamar. Di langit kamar mereka ternyata teman-teman, jendela kamarnya itu terlihat seperti lubang kecil yang sangat jauh. Bintang-bintangnya kecil, Gemi tempel di langit kamar, terlihat bersinar sangat terang. Kita di mana ini ya, Lang? Kita lagi di angkasa, dingin sekali. Selamat datang di stasiun langit. Di sini kalian akan belajar tentang rasa ingin tahu. Nih, Gemi dan Gilang pun melihat beberapa bintang di sekelilingnya dan mulai bertanya, senjata apa maksudnya? Nah, bintang itu isinya apa ya, Bumi ya? Mereka adalah bola api raksasa yang sangat jauh. Untuk tahu tentang mereka, kalian harus punya senjata. Apa ya kira-kira senjatanya ya? Jadi, kata buku, senjata itu bernama pertanyaan. Mulai dari kenapa, bagaimana, dan apa. Semakin banyak kalian bertanya, semakin banyak ilmu yang kalian dapat. Wah, terus buku Bumi itu berputar di udara. Halamannya terbuka dan dipenuhi gambar-gambar yang berwarna. Ada gambar bunga, mobil, planet, dan berbagai pertanyaan. Aku suka gambar planet Saturnus. Aku juga suka mobil merah itu, Bumi. Dunia adalah buku yang besar, kata buku. Kalian harus membacanya seperti setiap hari.
Dengan mata, telinga, dan pikiran kalian, kalian lihat kalian punya kesukaan yang berbeda. Tapi kalian tetap kakak adik yang saling menyayangi. Itulah inti dari kerjasama anak-anak. Nah, kemudian ini dia kembali ke tempatnya. Perasaan hangat pun menyelimuti mereka. Dalam sekejap mereka sudah kembali duduk di karpet ruang. Namun sekarang sudah tidak bisa bicara lagi. Terus akhirnya si Gilang pun berkata, terima kasih Bumi untuk semua pertolongan serunya. Oke, demikian cerita dari rahasia buku ajaib. Siapa yang ajaib? Ternyata teman-teman ada yang tahu? Yang ajaib itu bukan bukunya, tetapi rasa ingin tahu dan gemar belajar.